karena ini musim haji. Musim haji, saya ingin bercerita tentang air Zam-Zam. Saya ingin bercerita tentang air Zam-Zam yang dulu pernah kehilangan jejaknya, kehilangan sumbernya. Memang biasanya kita kenal bahwa air Zam-Zam asal muasalnya dari Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Setelah generasi Nabi Allah Ismail, air Zam-Zam itu sempat hilang jejaknya, karena memang sengaja ditutup, diumpetin, agar setelahnya orang-orang tidak menemukan air Zam-Zam. Bayangkan setelah generasi Nabi Allah Ismail. Yang perlu kita ketahui bahwa air Zam-Zam ini air yang lebih afdol daripada air Kautsar nanti di akhirat. Air Zam-Zam itu lebih afdol daripada air Kautsar nanti di akhirat. Telaga Kautsar itu kalah istimewanya daripada air Zam-Zam. Telaga Kautsar yang insya Allah kita akan meminum telaga Kautsar itu, insya Allah, amin. Sebelum kita bisa minum telaga Kautsar, ada air yang lebih istimewa daripada air Kautsar, yaitu apa? Air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam lebih afdal daripada air Kautsar? Karena air Zam-Zam pernah membasuh hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya air telaga Kautsar itu lebih istimewa daripada air Zam-Zam, maka niscaya malaikat Jibril akan mendatangkan air telaga Kautsar untuk membasuh hatinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malaikat Jibril tidak diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkan apa? Mendatangkan telaga Kautsar. Tapi malaikat Jibril mengambil dari air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam lebih afdol daripada air telaga Kautsar. Tapi ada lagi yang lebih afdal daripada air Zam-Zam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil mujtaba. Yang paling afdal air, yang paling afdal daripada air Zam-Zam, bahkan yaitu air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu air Zam-Zam, setelah itu telaga Kautsar, setelah itu sungai-sungai yang lain. Kemungkinan Sungai Bogor ada sungai di sini. Sungai apa? Kali Cimanuk. Kita kembali ke cerita air Zam-Zam. Air Zam-Zam sempat hilang jejaknya. Sengaja ditutup oleh Bani Jurhum. Sengaja ditutup oleh kaum Jurhum. Kaum Jurhum adalah keturunan daripada istrinya Nabi Allah Ismail. Karena Nabi Allah Ismail menikah dengan kaum Jurhum, Bani Jurhum, orang asli Mekah. Setelah beliau punya anak, maka estafet yang menunggu atau yang menjaga air Zam-Zam yaitu anaknya Nabi Allah Ismail yang bernama Harith. Setelah anak yang pertama ini menjaga sumur Zam-Zam, Harith meninggal. Ketika Harith meninggal, secara otomatis digantikan oleh anaknya. Tapi di saat itu anaknya masih kecil, belum dewasa. Akhirnya untuk menjaga sumur Zam-Zam ini diberikan kepada saudara ibunya, saudara dari istrinya Nabi Allah Ismail, yaitu Bani Jurhum. Yang di saat itu mertuanya Nabi Allah Ismail namanya Mudad bin Amr.
Dijagalah air Zam-Zam pertama oleh Mudad bin Amr. Setelah itu generasi ke generasi Bani Jurhum ini sangat zalim, suka berbuat maksiat. Bahkan jangankan di kota Mekah, bahkan mereka berani berbuat maksiat di dalam Ka'bah. Berani bermaksiat di dalam Ka'bah. Bahkan ada orang yang berbuat zina di dalam Ka'bah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Na'ilah wa Isam. Ada patung namanya Na'ilah wa Isam. Itu dua patung kutukan dari orang yang berzina di dalam Ka'bah. Ada sering kita dengar patung Na'ilah wa Isam itu laki sama perempuan. Dan subhanallah, orang Arab waktu zaman jahiliyah itu mereka sering kalau ada korban, mereka korban untuk Ka'bah. Dan bahkan di dalam Ka'bah itu ada sumur. Orang-orang Arab sana ketika ingin punya ketika punya hajat, mereka membuang emas di dalam sumur yang ada di dalam Ka'bah. Dibuang sampai numpuk. Emas di dalam sumur bukan isinya air tapi isinya emas. Tiba-tiba ada orang yang curang dari orang Jurhum, kepengen mengambil emas yang ada di dalam sumur itu. Subhanallah, begitu dia ngambil ditelan sama ular yang ada di dalam sumur tersebut. Anak ula lembu atau ula bambu. Subhanallah, dicaplok dengan ula dan orang beli bisa metu dan tidak bisa keluar, dan tidak ada orang yang bisa mengeluarkan orang yang ditelan sama ular itu. Singkat cerita, ketika sudah generasi ke generasi, pada akhirnya ada kaum Bani Khuza'ah menyerang kaum Jurhum. Karena apa? Kaum Jurhum sudah banyak melakukan kemaksiatan di dalam Ka'bah, di Mekah, di Masjidil Haram, bahkan di dalam Ka'bah. Akhirnya diserang sama Bani Khuza'ah. Begitu diserang, karena mereka merasa kalah, Bani Jurhum, akhirnya mereka menyembunyikan sumur tersebut, dipendem, ditumpuk, ditaruh sekiranya orang tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam pernah hilang. Makanya kita nisbatkan air Zam-Zam ini bisa juga ke Abdul Muthalib. Kenapa? Sayyidina Abdul Muthalib lah kakeknya Rasulullah yang menemukan pertama sumur Zam-Zam. Karena sudah ratusan tahun hilang, berabad-abad sudah hilang, dan tidak ada orang bisa menemukannya. Dan subhanallah, singkat cerita, Sayyidina Abdul Muthalib tidur di Hijr, tidur di Ka'bah atau di Hijr Ismail di situ. Tiba-tiba ketika beliau itu tertidur, beliau mimpi ada orang yang menyuruh memerintahkan kepada Sayyidina Abdul Muthalib untuk menggali barah. Kata suara ini, ya Abdul Muthalib, ihfiril barah. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib tanya, wa mal barah? Apa maksudnya barah? Tiba-tiba suara itu hilang. Beliau terbangun. Di malam kedua beliau tidur lagi di situ. Tiba-tiba beliau mimpi lagi ada suara, ya Abdul Muthalib, ihfir al-madmunah, galilah madmunah. Sayyidina Abdul Muthalib tanya lagi, wa ma madmunah? Apa itu madmunah? Begitu ditanya sama beliau, tiba-tiba menghilang lagi.
sampai ketiga kalinya. Begitu yang ketiga kalinya, itu suara mengatakan ihfir Zamzam fa innahu la yazif wa la yuzam. Abdul Muthalib, galilah sumur Zamzam, karena air Zamzam ini tidak pernah kering dan tidak pernah dicela karena baunya. Artinya tidak pernah bau air Zamzam. Begitu Sayyidina Abdul Muthalib bangun dari tidurnya, beliau baru sadar, oh ternyata air Zamzam. Tapi di dalam mimpi itu dilanjutkan oleh suara itu, ya Abdul Muthalib, ihfir Zamzam fa innahu la yazif wa la yuzam inda ghurabil a'zam inda nakril ghurabi wa inda hufratin naml. Kalau tidak salah seperti itu. Wahai Abdul Muthalib, galilah air Zamzam, yang mana air Zamzam ini tidak pernah kering dan juga tidak pernah bau, dan juga tanda-tandanya baina farzin wa damin, di antara kotoran sama darah. Abdul Muthalib bingung antara farzin wa dam, di antara darah dan kotoran. Dan juga nanti ada tandanya, ada burung gagak indal ghurab. Terus tandanya lagi, nanti kamu akan menemukan lubang semut atau apa namanya, sarang semut. Sayyidina Abdul Muthalib begitu bangun bingung, ini gimana nemuinya, kepriwe nemukannya ini. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib begitu jalan keluar dari Ka'bah, dari tempat itu, Sayyidina Abdul Muthalib celingak-celinguk ke kanan ke kiri, mana tandanya. Subhanallah, ada orang Arab lagi ngejer-ngejer ontanya yang lari. Onta ada yang lari dari tuannya, dikejar-kejar sama tuannya. Begitu dikejar-kejar, kena sama tuannya, sama pemiliknya. Begitu kena, subhanallah, onta sebelum disembelih, dia mengeluarkan kotorannya. Sebelum disembelih, keluarlah kotorannya. Setelah kena, langsung disembelih sama orang Arab. Keluarlah darah. Kata Sayyidina Abdul Muthalib, oh ini tandanya. Ada kotoran, ada darah. Tinggal dua tanda lagi. Kata Sayyidina Abdul Muthalib, ini tanda yang kedua mana ini? Tiba-tiba subhanallah, datanglah burung gagak. Burung gagak lagi matuk-matuk ning gono. Ning pinggiran kotoran onta bari getie onta. Tanda yang kedua kata Sayyidina Abdul Muthalib. Tanda yang ketiga, belum ada semut. Tiba-tiba ada semut. Banyak sarang semut. Kata Sayyidina Abdul Muthalib, oh ini tandanya. Sayyidina Abdul Muthalib akhirnya yakin bahwa di sinilah tempat air Zamzam. Digali sama Sayyidina Abdul Muthalib. Subhanallah, begitu digali, banyak orang yang mencela Sayyidina Abdul Muthalib. Orang-orang kafir Quraisy banyak mencela Sayyidina Abdul Muthalib. Apa ini Abdul Muthalib? Kamu ini gila apa? Mau menggali di sebelah Ka'bah? Apa yang kamu gali? Mau apa kamu ini? Banyak orang mencela Sayyidina Abdul Muthalib. Tapi Sayyidina Abdul Muthalib ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya digali sama Sayyidina Abdul Muthalib. Begitu digali, subhanallah, pertama yang beliau temukan adalah ada pedang yang terbuat dari emas. Tiba-tiba ada pedang terbuat dari emas. Kata Sayyidina Abdul Muthalib, wah, ini pedang kalau terbuat dari emas, saya hadiahkan buat Ka'bah. Dicelak lagi Sayyidina Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib, jangan bikin gara-gara. Kenapa kamu gali sumur di sini? Kenapa kamu gali tempat ini? Terus Sayyidina Abdul Muthalib menggali. Akhirnya apa? Karena Sayyidina Abdul Muthalib ini dicela terus, Sayyidina Abdul Muthalib marah.
Saking marahnya Sayyidina Abdul Muthalib, inilah kalau marah nggak boleh ngomong yang jelek. Sayyidina Abdul Muthalib ngomong jelek. Kalau seandainya saya punya anak sampai 11, maka salah satu daripada anak saya akan hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, saya akan sembelih. Karena posisinya lagi marah. Subhanallah, Allah berikan anak 11. Salah satunya adalah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya subhanallah, singkat cerita, begitu Sayyidina Abdul Muthalib menggali, tiba-tiba ada kepala rusa yang terbuat dari emas. Baru orang-orang Arab di saat itu rebutan. Abdul Muthalib, kamu dapat emas, berarti kalau emas separuh-separuh sama kita. Biasa seperti itu. Pertama perjuangan biasanya dihina. Tapi begitu sudah nikmat, sudah kelihatan nikmatnya, biasanya muncullah orang-orang yang apa? Mau mengakuinya. Ya Abdul Muthalib, sini. Setengah-setengah saja. Oh, nggak bisa, kata Abdul Muthalib. Ini saya mau hadiahkan untuk Ka'bah. Kalau saya temukan apapun yang saya temukan, saya akan hadiahkan untuk Ka'bah. Tapi yang lainnya selain air Zam-Zam, kalau air Zam-Zam buat saya. Oh, nggak bisa Abdul Muthalib, nggak bisa. Kata Sayyidina Abdul Muthalib. Maklum Sayyidina Abdul Muthalib saat itu pemimpin. Nggak bisa, kata Sayyidina Abdul Muthalib. Ini kalau pedang, kepala rusa, apa segalanya, saya akan hadiahkan untuk Ka'bah. Tapi kalau air Zam-Zam itu milik saya, karena saya yang dapat isyarat. Digali lagi, subhanallah, begitu mau keluar air Zam-Zam, semua banyak yang ngakui. Akhirnya kata Abdul Muthalib, oh nggak bisa, kamu nggak boleh ngakui ini air Zam-Zam, ini milik saya. Ya sudah, kata orang-orang kafir Quraisy, Abdul Muthalib, kalau begitu ayo kita tes. Kita melakukan perjalanan ke suatu tempat sampai kita siapkan air. Kalau di perjalanan air kita habis, siapa yang bisa menemukan air, disitulah air Zam-Zam itu miliknya. Kata Sayyidina Abdul Muthalib, boleh. Kemana kita akan datang? Ayo kita akan datang ke satu dukun, satu paranormal di zaman itu. Yang paham ini milik Zam-Zam punya siapa? Ayo, kata Sayyidina Abdul Muthalib. Orang kafir Quraisy melakukan perjalanan dengan Sayyidina Abdul Muthalib. Akhirnya di perjalanan subhanallah airnya kehabisan. Girbah-girbahnya itu, girbah itu terbuat dari kulit unta yang diisi air. Biasanya itu girbah. Kalau sekarang mah apa? Dispenser atau apa? Galonnya kentokan banyunya. Subhanallah, ribut semuanya. Maklum karena saat itu Sayyidina Abdul Muthalib adalah pemimpinnya, mereka banyak yang datang kepada Sayyidina Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, ini gimana? Kita sudah kehabisan air. Kita belum sampai ke orang ke dukun ini, kita sudah kehabisan air. Bagaimana ya Abdul Muthalib? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata Sayyidina Abdul Muthalib, gali sumur. Gali sumur di sini. Apapun yang terjadi, gali sumur. Kalau ada yang mati, ya mati, kita pendam di situ. Kata Sayyidina Abdul Muthalib. Begitu Sayyidina Abdul Muthalib ngomong seperti itu, ditarik lagi sama Sayyidina Abdul Muthalib. Oh jangan. Ayo kita melakukan perjalanan lagi. Mau mati, yang hidup, yang mati. Kita sampai ke dukun itu. Orang paranormal. Tiba-tiba subhanallah di akhir cerita, ketika kafir Quraisy dan juga saat itu Sayyidina Abdul Muthalib, beliau ingin jalan lagi untuk menempuh ke satu tempat. Tiba-tiba di kaki kudanya beliau Sayyidina Abdul Muthalib yang diinjak oleh Sayyidina Abdul Muthalib, tiba-tiba keluar sumber berair yang sangat deras. Subhanallah, muncrat anyusing kenceng. Akhirnya kata orang-orang kafir Quraisy, ya khalas ya Abdul Muthalib, sudah. Kalau begitu air Zam-Zam adalah miliknya Abdul Muthalib. Dan semuanya ini karena apa? Karena biwasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat apa? Berkat cahaya yang ada
cahayanya Rasulullah yang ada pada Sayyidina Abdul Muthalib. Makanya air Zam-Zam kita bisa nisbatkan juga bahwa air Zam-Zam adalah miliknya Abdul Muthalib. Makanya air Zam-Zam ketika kita ada saudara kita, ada tetangga kita, nanti begitu pulang dari haji, jangan lupa minta air Zam-Zam walaupun sedikit. Beruntung sekali orang yang bisa minum air Zam-Zam. Dan subhanallah, air Zam-Zam ketika minum beda sendiri. Kita kalau minum air biasa, kita disunahkan untuk duduk. Tapi kalau air Zam-Zam disunahkan untuk berdiri ketika meminum air Zam-Zam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ala dzalik. Karena Rasulullah melakukan itu, meminum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Kalau air biasa, kalau kita minum dalam keadaan berdiri, itu akan bisa menimbulkan penyakit di dalam kabit. Hati kita akan sakit. Tapi kalau air Zam-Zam ketika kita minum berdiri, malah bikin sehat. Subhanallah. Itulah air Zam-Zam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat.